Sebuah rekaman video singkat mendadak memicu riuh di dunia maya dan menjadi sorotan tajam publik Maluku Utara. Dalam video yang beredar luas, terlihat seorang anggota legislatif sedang asyik dengan telepon genggamnya di tengah berlangsungnya agenda sakral rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara. Sosok tersebut tidak lain adalah Ketua Komisi I DPRD Maluku Utara dari fraksi Gerindra, Nazlatan Uhra Kasuba, atau yang akrab disapa Nasla Kasuba. Peristiwa yang terjadi pada Jumat, 12 Juni 2026, ini kini telah menjadi polemik yang memicu perdebatan mengenai etika seorang pejabat publik. Saat itu, gedung DPRD sedang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan capaian kinerja oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Coanda, terkait 8 bulan masa kepemimpinannya. Di saat gubernur sedang serius memaparkan program serta capaian pemerintah di depan peserta rapat, kamera justru menangkap momen Nasla Kasuba yang terlihat beberapa kali menundukkan kepala. Fokusnya tertuju penuh pada layar ponsel, sesekali tersenyum, di tengah suara lantang paparan kepala daerah di latar belakang. Potongan video inilah yang kemudian viral dan memancing komentar beragam dari masyarakat. Publik pun terbelah. Sebagian pihak mengkritik tindakan tersebut sebagai bentuk ketidakseriusan seorang wakil rakyat dalam rapat lembaga legislatif. Namun, tak sedikit pula yang berpendapat bahwa potongan video singkat belum tentu mewakili seluruh situasi rapat. Menanggapi viralnya video tersebut, Nasla Kasuba tidak tinggal diam. Putri kedua mantan Gubernur Abdul Ghani Kasuba ini menyatakan keberatan atas penyebarluasan rekaman tersebut. Ia bahkan telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan persoalan ini ke bidang siber. Tidak hanya mempersoalkan penyebaran videonya, Nasla juga melontarkan tudingan serius terkait munculnya logo yang identik dengan Gubernur Sherly Coanda pada bagian akhir video. Nasla khawatir keberadaan logo tersebut sengaja disematkan untuk menciptakan persepsi negatif di tengah masyarakat. Baginya, masalah ini bukan sekadar urusan pribadi, melainkan isu sensitif yang berpotensi merusak hubungan harmonis antara pihak legislatif dan eksekutif di Maluku Utara. Ia berharap permasalahan ini dapat ditelusuri secara objektif agar tidak menjadi bola panas yang memicu kesalahpahaman lebih luas. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi mengenai siapa pihak yang pertama kali merekam dan menyebarluaskan konten tersebut, begitu pula dari pihak Gubernur Sherly Coanda terkait kaitan logo yang dipersoalkan. Polemik ini menjadi pengingat bagi kita semua mengenai pentingnya etika penggunaan gawai di forum-forum resmi kenegaraan. Di sisi lain, kasus ini juga membuka ruang diskusi penting tentang batasan privasi dan dampak penyebaran konten digital yang melibatkan para pejabat publik.